Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasangan mata menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka bergeser ke arah Xiaoyan di kejauhan, yang bibirnya terangkat menjadi senyum. Rasa dingin melonjak dalam hati mereka. Klan kuno yang paling khawatir tentang harga diri mereka. Namun Xiaoyan telah menampar Yao Tian dengan kejam di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini adalah penghinaan yang lebih besar dari sekadar membunuhnya. Kamu berani memukulku? Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah merah cerah. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti tanah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek besar seperti kura-kura di tengah raungan yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini ditutupi duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Turtle Spiritual Earth Flame berada di peringkat ke-13 di Heavenly Flame Ranking. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tanganmu. Wajah avatar spiritual Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api raksasa itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi dengan duri api, tanpa basa-basi berayun ke arah kepala Xiaoyan. Suara angin deras itu segera mulai bersiul. Trik kecil. Avatar spiritual Xiaoyan dengan dingin tertawa melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan seekor naga api 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan menabrak roh api, menyebabkan api pada tubuh kura-kura itu redup. Kura-kura itu segera mengeluarkan tangisan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Wajah Yao Tian memucat setelah roh api dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Flame Earth Spiritual Penyu hanya peringkat ke-13. Di sisi lain, Heavenly Flame Xiaoyan dapat bertarung melawan Heavenly Flame yang berada di peringkat 6 setelah menggabungkan 5 jenis Heavenly FLMs. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh melampaui Yao Tian. Itu hal yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Bajingan. Pertarungan antara Xiaoyan dan Yao Tian hanya berlangsung sesaat. Pada saat Yao Wangwei pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian mengalami cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengaum dengan marah. Dengan suara, "Swoosh," tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangannya yang besar diperpanjang dengan kasar dan ruang di depannya runtuh. Xiaoyan tidak berniat untuk berbincang langsung dengan Yao Wangwei. Tubuh rohaninya pecah. Itu dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu mencari kematian." Yao Wangwei tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya gagal. Matanya pekat saat dia menatap Xiaoyan dari kejauhan. Niat mengerikan melonjak dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiaoyan. Sebuah pukulan dilemparkan pada saat bersamaan. "HMPH. Hantu tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di sini?" Ziyan, yang berada di samping Xiaoyan, tampak sedikit turun setelah melihat Yao Wangwei menyerang lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan memblokir Xiaoyan. Tangannya mengepal saat diayunkan ke depan. Naga emas besar yang cerah meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu sangat bertabrakan dengan Yao Wangwei. Bentrokan antara dua bintang 4 elit Dou Shengs sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Semuanya dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Riak yang kuat menyapu ketika tubuh Yao Wangwei terbang kembali.
Kakinya terhuyung-huyung melewati belasan langkah di langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Ziyan saat dia berbicara dengan ekspresi suram. Naga Void kuno. Ziyan mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang setingkat dengannya. Tubuh Void naga kuno sangat kuat bersama dengan konstitusi naga Phoenix yang kuat. Meskipun levelnya sama dengan Yao Wangui, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi Ziyan untuk menghabisinya. Seorang lelaki tua yang pergi ke laut. Ziyan secara acak menepuk tangannya dan tertawa dingin. Kamu! Yao Wangui menjadi marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah hijau dalam proses itu. Dia hampir berteriak marah ketika Yao Ling, yang diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangui, ini hanyalah bentrokan temperamental antara kaum muda. Mengingat status Anda telah menurunkan diri dengan melakukan intervensi. Sun Er juga sedikit tersenyum pada saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, "Saya pikir semua orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda mungkin tidak datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat untuk membantu orang ini?" Yao Wangui dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara untuk Xiaoyan. Yao Wangui, rindu muda klan saya hanya menyatakan fakta. Anda seharusnya tidak berusaha terlalu menyebalkan. Pria tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah. Yao Wangui hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dalam kemarahan setelah memperhatikan siapa yang berbicara. Dia secara alami berkenalan dengan Gu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan dengan Ziyan, 3 orang tim mereka kemungkinan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan marah mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin. Kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yao saya melakukan hal-hal dengan profil rendah, Anda tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik jika Anda mencoba untuk melompati kepala kita. Xiaoyan tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangui, itu adalah tragedi bahwa orang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan pada klan Yao, tapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao menatap Yao Wangui sambil perlahan-lahan mengatakan, tablet klan tidak akan meninggalkan memiliki nama yang biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini sesegera mungkin. Yao Wangui hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menghabisi Anda hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang membuat hati seseorang berdebar. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak dapat dia terima di dalam hatinya adalah orang lain yang mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangui ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Ziyan di sampingnya berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yao Wangui. Jika Yao Wangui berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Kamu! Wajah Yao Wangui berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya bajingan tua. Dia baru saja akan dengan marah mengutuk sebelum dia mundur karena mata sengit Ziyan. Tanpa disadari, ketiga timmen mereka telah mengalami kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Ziyan tetapi dengan kekuatan menakutkan Xiaoyan, sepertinya tidak akan terlalu masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangui hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Matanya seram saat menyapu Xiaoyan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin Yao Tian dan Yao Ling jauh.
Semua orang dengan lembut menghembuskan napas setelah menonton Yao Wangwei menarik diri dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak mengira klan kuno seperti klan Yao menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan-lahan rileks saat Yao Wangwei dan dua anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk pundak Xiaoyan dan ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dengan senang. Saat itu, dia telah melindungi Xiaoyan di bawah sayapnya dan mencegahnya agar tidak dirugikan. Pada saat ini, posisi ini diam-diam berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit ketika dia memikirkan hal ini. Guru, saya akan menemani Anda ke klan Yao setelah kami menundukkan api lotus iblis yang memurnikan. Xiaoyan memandang Yao Lao yang mendesah dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir bahwa Yao Lao akan menuju ke klan Yao sendirian. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan senang. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangwei menarik diri setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditampilkan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak pakar dan faksi, terutama Xian. Ketika suku Fode naga kuno berkuasa, itu tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah akhir lelucon, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang yang jauh. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawahnya telah berubah menjadi lava krem. Beberapa gelembung kadang-kadang meluncur keluar darinya karena gelembung-gelembung itu mengeluarkan banyak aliran udara yang sangat panas. Penantian ini sekali lagi berlanjut sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak itu juga berkembang dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Samar-samar mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem samar-samar terbentuk di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu daerah ini naik 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Mata cantiknya menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Sudah saatnya untuk bergerak." Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara terburu-buru angin. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas luar biasa melompati pupil hitamnya. Memurnikan api lotus iblis, aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Xiaoyan gege, kamu harus bertanya kepada siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Sheng untuk pergi. Angka-angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api lotus iblis yang memurnikan. Sun Er memalingkan kepalanya dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Xiaoyan mengangguk. Meskipun individu-individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka tercakup dalam keringat di luar wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan douki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka secara sembarangan masuk ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara berat. Dimengerti. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela napas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dengan formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak menyesal bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa seseorang. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat.
Setelah itu, dia pindah bersama penatua Huo Yao, yang memimpin kelompok itu. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan gege. Dikabarkan bahwa Purifi Demonic Lotus Flame menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi nol. Karenanya, terlepas dari apa yang Anda lihat setelah memasuki ruang, Anda harus mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Kalau tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh! Ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Flame Lotus Iblis yang memurnikan terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak benar-benar tahu banyak detail tentang itu. Itu tidak terduga bahwa api Lotus Iblis pemurnian ini mampu menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dimengerti. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiaoyan perlahan menghela napas dan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lainnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat ia masuk ke kelompok cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya terpesona sejenak oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang sangat mengerikan. Kesan pertama bahwa ruang berubah memberi Xiaoyan adalah bahwa itu seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekitarnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa luar biasa panas di tempat ini ditutupi oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan melonjak keluar darinya sebelum melilit seluruh tubuhnya. Baru saat itulah panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini ranah tempat api pemurnian Lotus Iblis disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa dia satu-satunya di tempat ini? Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya melayang di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai pemurnian iblis, tetapi orang harus tetap tidak meremehkannya. Apalagi seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh. Jadi sebaiknya selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Daerah ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, ia perlu menemukan yang lain. Tubuh Xiaoyan dengan cepat bergegas melalui lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan api surgawinya. Bahkan udara di dunia ini mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan meliputi seluruh negeri. Xiaoyan terbang maju selama hampir 10 menit. Tetapi ekspresinya secara bertahap menjadi jelek saat ia terus terbang. Masih ada ujung ke lautan api bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah-olah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area yang berbeda ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda dikirim kemanapun ketika aku masuk. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya.
Wajahnya dipenuhi dengan pikirannya dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Suara lembut tiba-tiba dipancarkan dari jarak pendek di depan Xiaoyan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak ketika dia bergegas maju. Tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tak jauh di depannya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka memandangnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Itu tak terduga bahwa mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Selain itu, dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiaoyan. Kenapa kalian semua di sini? Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam saat dia menatap mereka bertiga. Dou Qi dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Hall of Souls sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kabut hitam curn sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiaoyan merasa seolah-olah dia disambar petir saat dia melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiao Zhan." Orang yang telah ditarik keluar oleh kepala Hall of Souls secara mengejutkan adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Yan Er. Tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tak percaya. Xiaoyan, hanya ada satu nasib untuk menentang Hall of Souls kita. Penghancuran klan Anda. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala Hall of Souls. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara samar. Karena kita akan menangkapmu, tidak ada gunanya baginya untuk terus hidup. Berhenti. Mata Xiaoyan tiba-tiba berubah merah darah setelah mendengar suara kepala Hall of Souls. Kepala Aula Jiwa dengan dingin tertawa ketika dia mendengar raungan Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Zhan dengan paksa hancur. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum mereka menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiaoyan bosan ketika dia melihat titik-titik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan dengan liar menyapu keluar dari dalam hatinya. Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiaoyan. Kedua mata Xiaoyan berubah merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng, sementara dia menatap kepala Hall of Souls dengan penuh perhatian. Dia maju selangkah. Namun, tubuhnya diam segera saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Nyala api yang mengerikan mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Api setan. Rasa sakit yang intens tiba-tiba yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya. Hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan merasa kaget. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya mengerti keanehan dari seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah membakar saya. Xiaoyan mengepalkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah ketika api surgawi barunya, yang telah dibentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sejenak sebelum mulai dipaksa kembali dengan kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem itu dikeluarkan dari tubuhnya. Dia diliputi keringat. Beruntung perlawanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Kalau tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Memang layak menjadi api iblis.
Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya ketika api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem menghilang. Kabut putih krem yang ukurannya sekitar 100 kaki menggantinya. Pada saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru. Setelah menyapu matanya, Xiaoyan menghentikan mereka pada sosok tua di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tetapi wajah Yao Lao dipenuhi dengan rasa sakit. Bibit api krem putih yang samar-samar bahkan muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan ketika dia menatap api putih krem yang membakar tubuh Yao Lao. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengeluarkan api iblis yang membakar dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan berakhir menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yao Lao adalah Dou Sheng elit, ia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka serius jika api iblis diizinkan untuk menyerang tubuhnya. Tubuh Xiaoyan bergerak refleks sementara hatinya merasa syok. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yao Lao. Tangisan rendah juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiaoyan telah mencampur fluktuasi spiritual dalam seruan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan keras dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yao Lao, yang telah membuka matanya, memandang Xiaoyan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, dengan demikian memurnikan api lotus iblis menakutkan. Mengerikan. Tidak terduga bahwa itu sengaja menciptakan ilusi untuk menggerakkan emosi seseorang untuk menarik api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya takut nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiaoyan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya ketika dia berkata, kabut di tempat ini sedikit aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu. Di mana leluhur Huo Yun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Dunia api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit, Dou Sheng akan menghadapi kesengsaraan yang terus-menerus setelah memasukinya. Aku mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di area ini. Sun Er dan yang lainnya juga menghilang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mereka kemungkinan besar dengan Sun Er, Zian, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Ya, Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat yang aneh ini. Satu-satunya hal yang ia merasa beruntung adalah bahwa ia tidak membawa kelompok besar. Jika tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak demi kebaikan dan menyelamatkan setiap orang dari mereka. Sebagian besar orang di sini adalah setelah api teratai pemurnian iblis. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiaoyan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiaoyan dan Yao Lao melarikan diri dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari daerah yang dikelilingi oleh kabut.
Xiaoyan dan Yao Lao merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah mereka lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiaoyan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiaoyan gege. Suara gembira dikeluarkan dari jarak pendek setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah panggung besar melayang di udara tak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Pada saat ini, kelompok Sun Er berkerumun di platform. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita ketika mereka melihat Xiaoyan dan Yao Lao yang telah keluar dari kabut. Xiaoyan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Mereka bukan ilusi. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja." Kelompok Sun Er dengan cepat bergegas ke depan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru. Tidak disangka bahwa Purified Demonic Lotus Flame sudah mampu melepaskan Nightmare Heavenly Fog. Sepertinya kekuatannya telah sangat meningkat selama 1000 tahun. Nightmare Heavenly Fog. Xiaoyan kaget. Itu adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke ilusi selamanya. Ini adalah keterampilan pamungkas yang unik dari Purified Demonic Lotus Saint. Ada desas-desus bahwa Saint Lotus pemurnian iblis pernah melepaskan keterampilan ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut tersebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun itu hanyalah mimpi. Gunanhai tersenyum samar sebelum menghela nafas. Dikabarkan bahwa Purified Demonic Lotus Flame tidak dapat menggunakan skill ini 1000 tahun yang lalu. Tidak terduga bahwa kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Memurnikan Saint Lotus Iblis, Xiaoyan mengingat klaster cahaya setelah mendengar nama ini. Gugusan cahaya seharusnya dibuat oleh Purified Demonic Lotus Saint, tetapi hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa gugus cahaya yang bereaksi terhadap api lotus pemurnian iblis telah menjadi sunyi setelah memasuki ranah ini. Di mana sisanya? Mata Xiaoyan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Ranah ini adalah dunia dari Flame Lotus Iblis yang memurnikan. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Di mana kami akan dikirim akan tergantung pada niatnya. Sun Er menjelaskan. Itu dengan sengaja memungkinkan kita untuk bersatu. Ranah ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari daerah ini, bahkan saya akan menderita serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat sulit. Tidak mungkin untuk mematahkannya. Gunanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, "Menurut apa yang dikatakan nenek moyang di klan, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api lotus pemurnian iblis. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai pemurnian iblis. Tempat ini telah diatur oleh Purified Demonic Lotus Flame. Sepertinya tidak mudah untuk secara paksa menagihnya." Xiaoyan mengerutkan kening dan berkomentar, "Ini adalah wilayah dari Flame Lotus Iblis yang memurnikan. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum bisa menemukan tubuh aslinya." Gunanhai tertawa samar. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang mengerikan perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. "Hati-hati!" Gunanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah menjadi berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang di sekitar mereka. Ranah api iblis terlalu misterius. Mereka harus waspada mungkin.
Ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retak muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak figur manusia dengan api putih krem di sekitar tubuh mereka keluar dari banyak retakan seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit telah dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini tertutupi oleh nyala api. Mereka semua memegang tombak api yang panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan syok saat dia menatap kembali pada banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh nyata dan aura mereka semua sangat kuat. Hati-hati, mereka semua adalah Buddha api, para ahli yang telah dimurnikan oleh api lotus pemurnian iblis. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gunanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serentak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiaoyan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum ganas. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan menakutkan menyebar. 100 sosok manusia berapi meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiaoyan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah Dou Sheng Elite. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Angka-angka api itu berubah menjadi tidak banyak pada satu waktu, tapi terlepas dari seberapa ganas serangan kelompok Xiaoyan, masih ada Buddha api yang tak berujung melonjak keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa menuju ke dalam. Gunanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, "Ayo pergi." Jari-jari Xiaoyan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas maju. Budak-budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menerobos kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang menabrak pintu besar dengan kejam. Pintu besar tiba-tiba pecah terpisah dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak yang tak berujung berhenti ketika pintu besar itu pecah. Mereka tetap tergantung di langit yang berkumpul bersama. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gunanhai berteriak. Kelompok Yao Lao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia melirik Buddha api tak berujung di belakangnya dan kemudian melihat area di belakang pintu besar. Setelah keheningan sesaat, dia mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Gunanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiaoyan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin untuk menuju melalui pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tinggal di sini berarti menghadapi pasukan Buddha api yang tak berujung. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiaoyan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius. Api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi yang luasnya hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu bergabung bersama dan berubah menjadi naga api besar yang masih hidup di atas kepala figur manusia api ini. Ada niat membunuh yang muncul darinya. Kelompok Xiaoyan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiaoyan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiaoyan telah menyerbu melalui 3 aula yang serupa dengan ini. Tetapi semakin mereka berkembang, Buddha api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiaoyan,
Setiap orang dari Buddha api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Sioyan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Dousheng harus menguatkan perhatian mereka, terutama ketika para Buddha api ini bekerja sama satu sama lain dengan sempurna. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Penatua Gu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus mengenakan seperti ini? Sioyan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Dou Qi dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus mengisi melalui ruang tanpa akhir ini. Energi alami di dalam dunia ini dicampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya. Bahkan Dousheng elit tidak akan bisa bertahan jika kelelahan seseorang lebih besar dari asupan seseorang. Kami tidak punya pilihan lain. Dunia api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api lotus iblis pemurnian selama ribuan tahun. Kalau tidak, yang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Sioyan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Ranah api iblis ini terlalu aneh. Setelah mengisi ke tempat berikutnya, tempat sebelumnya anehnya akan hilang. Sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat diam-diam menyingkirkan tempat-tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah nenek moyang dari klanmu juga menembus semua hambatan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Tanya Sioyan. Iya nih. Apakah api lotus pemurnian iblis lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Sioyan menyala saat dia bertanya. Meskipun api pemurnian lotus iblis 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih mengalami cedera serius, tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari penampakan Nightmare Heavenly Fog, Purified Demonic Lotus Flame saat ini lebih kuat. Gu Nanhai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini? Sioyan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Matanya sedikit berkedip. Sepertinya Purified Demonic Lotus Flame ini berencana untuk bermain dengan kami seperti boneka. Semua orang mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-kata ini. Dimainkan dengan oleh Heavenly Flame benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo terus berjalan. Sioyan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali menjadi dingin. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk ketika tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang sama. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan pasukan Buddha api di aula dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lain dan masuk. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi hambatan selama periode waktu berikutnya, tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap aula besar memiliki Buddha api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan Buddha api semakin meningkat. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan pasukan Buddha api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka perlahan-lahan menjadi suram. Tuduhan berkelanjutan mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak elit Doushengs, menyebabkan mereka merasa lelah. Pintu besar aula hancur oleh Sioyan tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul ketika pecahan batu itu keluar. Semua orang merasakan kelelahan di hati mereka saat mereka melihat aula besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berbagai rintangan ini untuk berakhir. Mata Sioyan menyapu aula besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara. Ya, karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak dipadati dengan Buddha api. Sudahkah kita melewati semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahan. Tidak, Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sosok agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada nyala api yang menyelimuti tubuhnya.
Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. 4 bintang, Dou Sheng. Tubuh Gunanhai dan Ziyan dengan lembut bergetar saat ini. Ekspresi serius perlahan melonjak ke wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga bintang 4 Dou Shengs, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga seorang Buddha api? Xiaoyan bertanya dengan tak percaya. Seberapa mengerikankah ini api lotus iblis pemurnian ini? Itu bisa mengubah Dou Sheng bintang 4 menjadi Buddha api? Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai Buddha api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan Buddha api yang dikendalikan oleh api teratai pemurnian iblis, dia memiliki otonominya sendiri. Gunanhai berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita harus bisa mencapai lokasi api teratai pemurnian iblis begitu kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia berkata, bahkan dengan liniuk mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan Dou Sheng bintang 4. Tidak ada cara untuk mundur sekarang karena kita telah datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Gunanhai saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Saya benar-benar kesal. Ya. Gunanhai tidak menolak sarannya. Dia mengerti bahwa akan sulit baginya sendirian untuk berurusan dengan pria kurus ini. Perhatikan sekeliling, Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka memisahkan dan mengelilingi sosok manusia yang kurus. Ziyan dan Gunanhai mendarat di depan pria itu. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di aula besar. Sepasang mata hitam gelap yang hampa emosi terungkap, tetapi mereka jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan Buddha api yang mereka temui sebelumnya. Namun demikian, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gunanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasananya menjadi lebih tegang. Xiaoyan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi jelas di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang belum mencair dalam 10.000 tahun. Bang! Tanah aula yang sunyi tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Sebuah kapak merah darah 10 kaki besar yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini muncul sedikit lucu di bawah garis kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan sosok kurus itu. Orang ini sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan muram. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api lotus iblis pemurnian. Gunanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah itu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul. 3 pasang mata saling melirik. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika 3 sosok bertubrukan secara brutal. Riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiaoyan buru-buru menarik kembali. 3 sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Sparks terus menembak ketika ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang kuat luar biasa mulai retak 1 inci pada suatu waktu. Banyak garis retak mulai menyebar. Kelompok Xiaoyan sudah mundur dengan jarak yang cukup jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur ketika 3 elit Dou Sheng saling bertukar pukulan. Hanya riak yang tersisa yang menyebabkan mereka merasa terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gunanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar tidak menyerah. Kapak besar menari-nari seperti angin ketika aroma berdarah menyebar di aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gunanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurus Anda secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat pertarungan berlanjut. Namun,
Pembalasannya yang sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gunanhai tampak sedikit menyedihkan. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. 3 sosok tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan menyapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya saat cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Simbol perlahan muncul di depan mata semua orang ketika aura orang kurus tiba-tiba melonjak. Mata Xiaoyan segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia tampaknya tersambar petir saat wajahnya menjadi kusam. Ini tato klan Xiao Klan. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao Klan? Mata Xiaoyan tertegun saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus. Badai besar sepertinya telah naik di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Kenapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan Xiao Klan. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka dilemparkan ke Xiaoyan. Mereka semua telah melihat Xiaoyan menggunakan tato klan Xiao Klan. Karenanya, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar saran ini. Api lotus iblis pemurni ini sudah ada sejak lama. Jika seseorang melacak sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama daripada klan Xiao. Bukan tidak mungkin bagi nyala api ini untuk menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa sukacita tanpa sadar naik dalam hati Xiaoyan. Tetapi sukacita ini baru saja naik ketika perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari api lotus iblis pemurni. Pria kurus, yang auranya telah melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiaoyan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Ziyan dan Gunanhai. Penghalang energi itu seperti dihancurkan di depan serangan menakutkan ini yang bisa menebas langit dan tanah. Penghalang itu cepat hancur. Ziyan dan Gunanhai di dalam tampaknya telah menderita pukulan berat. Ekspresi mereka berubah pucat ketika mereka terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Masing-masing langkah mereka meninggalkan jejak setinggi setengah kaki. Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Ziyan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai oleh kekuatan destruktif karena segera meretas Ziyan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiaoyan dengan cepat berkedip saat dia berdiri agak jauh. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Ziyan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Kapak besar berwarna darah itu dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiaoyan, tiba-tiba terhenti. Wajah lelaki kurus seperti mayat itu, dengan ekspresinya yang luar biasa dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiaoyan menghela napas lega, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Teratai api mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya yang tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah lelaki kurus, yang tampak bingung. Pria kurus itu tampaknya mengingat sesuatu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Boleh aku tahu nama penatua ini? Aku adalah Xiaoyan, anggota dari klan Xiao." "Klan Xiao?" Riak segera naik di mata lelaki kurus yang hilang setelah mendengar istilah ini. Dia memandang Xiaoyan di depannya. Lambat laun, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini,
adalah rasa garis keturunan. Kamu anggota klan Xiao. Pria kurus membuka mulutnya. Suara serak akhirnya dipancarkan darinya. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dari kelihatannya situasinya, orang misterius ini tampaknya terkait dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun, kegembiraan ini hanya naik ke hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus berikutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiaoyan. Suara itu dipenuhi dengan kejutan. Xiaoyan menoleh. Dia memandang Gunanhai, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan bertanya, Xiao Chen. Xiao Chen, pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Gu, apakah Anda berkenalan dengan penatua ini? Sun Er bergegas dan bertanya dengan heran. Aku tidak kenal dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini dalam buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang diketahui digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gumanhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sepupu dari Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka ditahan oleh apapun dan dia adalah orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui tewas di kapaknya sebelum ia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentangnya terlepas dari bagaimana mereka mencari. Tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah menyebar segera setelah dia hilang. Gunanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiaoyan tertegun saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak bisa digambarkan dengan jelas sebagai berkah atau bencana. Gunanhai berjalan ke sisi Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan diam. Dia memandang Xiao Chen ini, yang merupakan leluhur klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan pergumulan di wajahnya. Tampaknya dia menolak sesuatu. Dia menentang kontrol dari api lotus iblis pemurnian. Gunanhai berteriak dengan suara kaget rendah setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Nyala api berwarna krem sedikit demi sedikit keluar dari pori-porinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit heran melihat ini. Flame Lotus pemurnian iblis sedang mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi. Tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Setelah semua, api iblis telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiaoyan tiba-tiba mengusap dahinya sementara dia merasa agak tidak berdaya. Gugusan cahaya di kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Klaster cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi itu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan sukacita sesaat kemudian. Xiaoyan gege. Sun Er di samping melihat Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetaran. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiaoyan melambaikan tangannya ketika dia mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menampar tangannya ke bahu Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen anehnya berhenti setelah tangan Xiaoyan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiaoyan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak ketika dia bertanya, "Bagaimana klan Xiao sekarang?" Xiaoyan diam. Dia dengan lembut menjawab, "Klan Xiao tidak ada lagi." Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak saat Xiaoyan mulai berbicara, tetapi darah perlahan menggulung tinjunya yang terkepal erat.
Dia akhirnya berbicara dengan suara bergetar beberapa saat kemudian. Bahkan kakak lelaki Xiao Xuan meninggal. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat melihat Xiao Chen, yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian besar. Tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah dunia api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan meminta dengan lembut. Kalian semua bukan tandingan dari Purifi Demonic Lotus Flame. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tetap di tempat ini. Xiaoyan tersenyum samar. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gunanhai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan mendorong pintu itu. Di belakang pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan. Di ujung tangga ada podium batu besar. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat dia melirik podium batu di akhir. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Semua orang diam ketika mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati podium. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat tahta besar diam-diam duduk di altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekitarnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini dengan tenang duduk. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiaoyan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke podium. Senyum yang menyebabkan seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan esensi dari api iblis jika kamu mengalahkanku. Kalau tidak, kalian semua akan tetap di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi tampaknya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gunanhai mengungkapkan ekspresi serius ketika hati mereka mulai merasakan kekalahan. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menghela napas untuk waktu yang lama. Wajahnya mengandung beberapa kelelahan sementara suara rendah dan dalam perlahan terdengar. Memurnikan api lotus iblis. Sepertinya kamu telah mendapatkan semua warisan dari suci pemurnian iblis lotus. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa mempraktikkan Nightmare Heaven Fog ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang telah Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon kuno Bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu pada akhirnya adalah ilusi. Suara rendah Xiaoyan diam-diam bergema di podium. Senyum hangat di wajah pria tampan itu juga sedikit demi sedikit menjadi kaku.